Sama juga terjadi pada saat Mandalika, juga pada saat COVID, juga pada saat ekonomi terpuruk, tapi tetap dilangsungkan. Apa yang membedakan antara Mandalika dan Formula E? Orang tidak terlampau ramai soal Mandalika itu karena anggarannya ini kan bisnis to bisnis. Yang kedua, gubernurnya bukan komoditas politik yang kemudian dinilai untuk maju di 2024. Anies agak beda. MotoGP sumbang pemasukan hingga 4,5 triliun. Bagaimana dengan Formula E Anies? Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Kita tahu bahwa betapa pihak oposisi beserta para pendukungnya begitu meremehkan gelaran MotoGP. Mulai dari menyorot hutang, aspal jalan, kecelakaan parkes hingga pawang hujan yang disebut sebagai bentuk kemusyrikan. Padahal Formula E sendiri yang disponsori perusahaan bir di skala nasional dan pengembang reklamasi di tingkat lokal nyaris tidak dikritik sama sekali. Tapi kini kita sadar mana gelaran yang lebih menguntungkan negeri ini dan mana yang berfungsi sebagai pencitraan semata. Secara mengejutkan, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno menyebut keuntungan MotoGP melebihi prediksi. Tak tanggung-tanggung, keuntungannya mencapai 6 kali lipat bandingkan dengan gelaran Formula yang sebentar lagi dilangsungkan. Semoga saja ajang kebanggaan kadrun ini bisa membawa keuntungan ke negara, bukan malah merugi seperti beberapa negara penyelenggara Formula E terdahulu. Sebelumnya, seperti dilansir dari kompas.com, gelaran event balap motor internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika yang dihelat pada 18 sampai 20 Maret 2022 ternyata menyumbang nominal yang fantastis bagi Indonesia sebesar 4,5 triliun rupiah. Informasi itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno. Angka tersebut jauh melebihi target yang diperkirakan oleh pemerintah, yaitu 700 sampai dengan 800 miliar. MotoGP juga memberikan nilai tambah Indonesia sebesar 4,5 triliun rupiah. Di luar angka 700, hampir 800 miliar rupiah yang kita perkirakan, kata Sandiaga dalam weekly press briefing secara daring Senin 30 Mei 2022. Melihat tingginya dampak positif dari perhelatan event internasional ini, Sandiaga berharap hal serupa juga bisa terjadi selama penyelenggaraan Formula E di Jakarta nanti. Harapannya sebentar lagi kita akan menggelar Formula E 4 Juni 2022. Ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi kita, khususnya di Jakarta dan Jabodetabek, katanya. Berdasarkan data yang diterima Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari 50% penjualan tiket ajang balap Formula E dilaporkan terjual bagi warga negara asing sebanyak 14.800 dari 52.500 kursi yang disediakan. Mengulik dari berita lama mengenai gelaran Formula E, justru banyak ditemukan kerugian dari tahun ke tahun. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, gelaran Formula E dilaporkan mengalami kerugian hingga mencapai 140 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,9 triliun rupiah dalam 4 tahun. Forbes melansir nilai jual Formula E kini naik hingga mencapai 870 juta dolar Amerika Serikat atau 12 triliun rupiah. Namun dalam 4 tahun terakhir ini, gelaran ajang itu mencapai kerugian hingga 400 hingga 140 juta dolar Amerika Serikat. Ajang Formula E kali pertama digelar pada September 2014. Balap mobil jet darat itu menggunakan energi listrik sehingga sangat kecil menciptakan kebisingan dan emisi. Dengan teknologi yang berbeda dibandingkan Formula One, gelaran itu bisa digelar di pusat kota. Setiap penyelenggara lokal pun membayar biaya penyelenggaraan kepada pihak operator Formula E Operations atau FIO. Berdasarkan laporan anggaran 2017, FIO mendapatkan pemasukan sebesar 33 juta dolar Amerika Serikat atau 459 miliar rupiah dari promotor dan tim-tim di Formula E sebagai imbal balik atas servis gelaran. Mereka juga mendapat pendapatan sebesar 21,6 juta dolar Amerika Serikat atau 300 miliar rupiah dari hak siar termasuk dari Fox Sport. Total pendapatan mereka tahun ini sebesar 108 juta dolar Amerika Serikat atau 1,5 triliun rupiah. Namun, pengeluaran FIO untuk gelaran Formula E mencapai 132,5 juta dolar Amerika Serikat atau 1,8 triliun rupiah. Dengan demikian, kerugian mereka mencapai 23,9 juta dolar Amerika Serikat atau 332 miliar rupiah pada 2017.
Pada 2016, Forbes melansir kerugian Formula E mencapai 40,5 juta dolar Amerika Serikat atau 563 miliar rupiah. Sementara pada gelaran pertama, FIU mengalami kerugian hingga 67,3 juta dolar Amerika Serikat atau 936 miliar rupiah. Pada Juni 2020 ini, salah satu seri Formula E bakal digelar di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyampaikan usulan anggaran untuk gelaran Formula E Jakarta sekitar 1,3 triliun rupiah. Dana sebesar 360 miliar rupiah untuk biaya komitmen dan 934 miliar rupiah untuk penyelenggaraan. Dengan data tersebut patut dicurigai jika nantinya gelaran Formula E Anies justru membawa kerugian. Semoga saja pendukungnya menerima hal ini dan tidak menyalahkan pemerintah pusat. Apalagi setelah BUMN di bawah Erick Thohir menolak menjadi sponsor Formula E ala Anies. Jangan sampai mereka sakit hati dan melempar isu kerugian yang dialami sebagai salah Jokowi. Akhirnya kita tahu kalau segala kebijakan tidak bisa dibuat dengan pemikiran dangkal, apalagi totalitas rendah saat meninjau proyek di lapangan. Anies harus mau mengakui kalau kinerja Jokowi jauh di atas dirinya, termasuk para pendukung fanatiknya yang kena tipu pencitraan palsu. Memang mendukung dunia pulih dari masalah perubahan iklim diperlukan, tapi bukan dengan cara menggelar balap Formula E. Anies lebih baik melakukan penanaman hutan bakau di pesisir Jakarta, memeratakan infrastruktur charging station untuk kendaraan listrik, dan mendukung transisi energi bersih. Justru hal-hal tersebut lebih menguntungkan warga DKI dan bisa menjadi percontohan bagi Indonesia. Bukan sebaliknya menggelar perlombaan Formula E yang dalam sejarahnya selalu membawa kerugian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Demi menolak hujan saat Formula E digelar, akankah kekuatan doa 7 juta orang dipakai? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Robohnya atap tribun sirkuit Formula E di Ancol belum lama ini tentu membuat panitia penyelenggara ketar-ketir luar biasa. Ditambah deg-degan juga karena urusan alam memang tidak bisa dilawan, karena bisa melanggar yurisdiksi Tuhan. Pilihan untuk melakukan protes modifikasi cuaca hingga memanggil pawang hujan seperti jamak dilakukan pada event-event penting di luar ruangan lainnya, tampaknya tidak akan menjadi pilihan terbuka untuk Formula E ini. Saya sebut pilihan terbuka karena masih ada kemungkinan diambil meski dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut mengundang protes, terutama dari kelompok pendukung Anies seperti PA212.